Shalom semuanya, senang kembali bersama dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada kesempatan hari ini. Di episode ini kita akan membaca Daniel pasal yang kedua, kemudian coba membagikan apa yang saya dapatkan dari pembacaan ini. Dan andai kata Bapak Ibu mendapatkan sesuatu atau rema ya yang kita sering dengar itu berbeda dengan saya, kalau tidak keberatan bisa berikan itu semuanya di kolom live chat atau di kolom komentar. Sehingga saya juga diberkati oleh apa yang saudara dapatkan dan banyak orang lain yang mengikuti program ini pun pasti kalau membaca akan diberkati gitu ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami mau melanjutkan tadarus Alkitab kami Daniel pasal yang kedua. Maka bicara kepada kami. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan Alkitab kita ya, Daniel pasal yang kedua. Mengerti Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Daniel pasal kedua ya. Tadi saya sepintas lihat lagi, ayatnya cukup panjang saudara ya. Saya belum membacanya tapi saya lihat ayatnya cukup panjang, jadi kita coba baca ya. Kita tanpa membuang waktu, kita membaca pasal kedua. Ini perikopnya diberi judul Mimpi Nebukadnezar oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ayat pertama. Kalau tidak keberatan Bapak Ibu juga membaca ya. Pada tahun yang kedua pemerintah Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah, karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekalah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambamu ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu. Karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal demikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain daripada dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu.
lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan kepada makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dan selama-lamanya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sebab itu pergilah Daniel kepada Aryok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Aryok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian. Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitakan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu. Bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku, melebihi hikmat semua orang yang hidup, tapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendasyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada. Binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain, yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya.
Dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan ini terbagi. Memang kerajaan ini juga keras seperti besi, sesuai dengan tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tapi kerajaan itu sendiri akan tetap utuh, tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Haleluya. Panjang ya. Sampai ayat berapa tadi? Ayat 49 pasal 2 ini. Saya yakin cerita Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini cerita yang familiar ya. Terlebih kalau Bapak Ibu memang sejak kecil sudah Kristen. Maksud saya cerita ini sering dibagikan, di-sharingkan di dalam kelas-kelas sekolah minggu. Mau kelas batita kah, balita kah, atau bahkan kelas anak-anak, kelas remaja, kelas tanggung ya. Kayaknya seingat saya ya, saya lupa-lupa ingat, tentu nggak mungkin bisa saya ingat tentang sekolah minggu zaman saya balita, zaman saya TK, SD ya. Tapi seingat saya, cerita Daniel itu sudah saya dapatkan sejak saya ingat gitu. Sejak memori terekam di kepala saya. Jadi mungkin saja di beberapa jenjang sekolah minggu yang saya ikuti sejak saya lahir ya, itu kakak-kakaknya, tante-tantenya pernah membacakan, pernah menceritakan soal Daniel. Sehingga ketika saya akhirnya bisa baca Alkitab sendiri, ketika saya akhirnya mau mendalami firman Tuhan secara sungguh, secara pribadi, cerita Daniel ini cerita yang kalau boleh jujur, mungkin saudara juga begitu ya. Itu yang karena kita sudah tahu ceritanya, kita bacanya cepat aja gitu, tanpa kita mau pelan-pelan memaknainya. Dan ini tipikal Bapak Ibu Saudara yang Kristen sejak kecil. Yang kalau baca Alkitab itu pokoknya yang penting baca sepintas saja, nggak mau didalami karena ending cerita tentang kisah itu yang kita baca, kita sudah tahu. Ya. Kita baca cerita Yunus, kita udah tahu endingnya gimana. Kita baca cerita Samson, kita tahu endingnya gimana. Kita baca cerita Daud, kita tahu endingnya gimana. Jadi ayat-ayat yang menceritakan tokoh-tokoh tadi yang kita baca di Alkitab, kita bacanya ya cepet aja karena endingnya udah tahu. Kayak kita kalau sudah tahu filmnya endingnya seperti apa, kan males gitu ya mengikuti film dari awal-awal lagi gitu. Di zaman awal-awal saya suka baca, saya kan suka baca sejak saya remaja, saya baca novel banyak sekali. Zaman saya SD itu Pasukan Mau Tahu, 4 Sekawan, 5 Sekawan ya. Pokoknya cerita-cerita Enid Blyton itu ya, penulis novel anak-anak remaja dari Inggris itu saya baca ya. Terus juga ketika dewasa ya, novel-novel detektif ya, novel-novel termasuk percintaan juga itu saya baca karena saya memang suka baca. Tapi kadang-kadang tergoda gitu kalau saya beli novelnya tebel, kayaknya panjang nih, nggak bisa baca, nggak bisa selesai di dalam seminggu misalnya gitu. Saya tergoda ketika apalagi kalau udah ngeliat tebelnya, terus udah
di tengah di sepertiga gitu kok seru banget gitu ya. Tapi mau baca lagi wah, ada PR, ada tugas-tugas sekolah, ada hal-hal lain yang harus dikerjakan sehingga waktu untuk membaca itu tidak ada, penasaran gitu ya. Akhirnya baca endingnya, bab terakhir, kadang-kadang bahkan halaman terakhir ketika kita tahu ceritanya nggak happy ending udah males tuh. Dan akhirnya buku itu ditaruh aja di lemari gitu ya. Itu pernah dalam momen-momen saya di masa lalu ya, yang ketika saya punya ritme membaca, suka membaca itu pernah terjadi. Nah, biasanya kan begitu ya. Sama cerita Daniel ini cerita yang familiar ya. Tapi berapa banyak saudara yang mengetahui cerita ini secara utuh? Di dalam pasal 2 jelas terkatakan pada tahun kedua pemerintah Nebukadnezar. Ya. Apakah Nebukadnezar baru memerintah 2 tahun? Besar kemungkinan sih tidak ya, kalau menurut saya ya. Sebab kalau dalam pemahaman saya ini bicara mengenai pemerintahan Nebukadnezar yang tahun kedua ketika orang-orang Yahudi sudah ada di Babel ya, sudah ada di Babel. Karena kalau kita baca pasal pertama, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu bersama semua orang-orang yang ditawan atau dibawa ke istana, keturunan Raja Yehuda yang dibawa ke istana Raja, itu kan ditreatment, disekolahkan untuk bisa belajar bahasa Kasdim, tulisan Kasdim, dan juga belajar bagaimana melayani Raja itu kan 3 tahun. Nangkap ya saudara ya? Bagaimana mungkin pasal 2 ini terjadi pada tahun pemerintahan Nebukadnezar kedua. Jadi kalau saya mengatakan bahwa Nebukadnezar ini sudah memerintah cukup lama, mungkin bertahun-tahun, kemudian akhirnya ketika kerajaannya kuat, ya dia mulai mau menguasai wilayah lain, termasuk menyerang Yehuda dan menaklukkan Yehuda. Ya, kemudian beberapa tawanan termasuk Daniel, keturunan raja ini dibawa ke Babel, ditaruh di istana raja, 3 tahun selesai itu. Dan habis itu ketika Daniel akhirnya kita tahu di pasal pertama itu penuh dengan hikmat, marifat dan lain sebagainya, peristiwa ini terjadi. Jadi menurut saya ya kalimat pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar ini bicara mengenai tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar ketika Daniel juga Sadrak, Mesak, Abednego sudah jadi pelayan raja. Ya, bukan berarti Nebukadnezar baru ada di singgasana raja 2 tahun. Karena bagi saya peperangan itu tidak mungkin setahun. Ya. Hari ini saja perang Rusia sama Ukraina aja udah masuk hampir setengah tahun, saudara. Belum kelar-kelar. Ya. Padahal itu negara tetangga. Beda cuman ya garis doang. Karena kita kalau ke sana mungkin bisa kaki kiri di Rusia, kaki kanan di Ukraina gitu. Karena bertetangga benar. Nah, kalau bicara mengenai Babel terus menyerang Yehuda, Bapak Ibu kalau lihat peta ini Babel ini kan di wilayah Irak sekarang. Dan Yehuda tentu di wilayah Israel sekarang. Ya meskipun masih satu kontinen, satu benua begitu. Tapi zaman dulu kan perjalanan daratnya itu ya pasukan, bukan cuma semua pasukan berkuda tapi juga ada pasukan infanteri, pasukan berjalan kaki. Yang tentu untuk berjalan dari Babel menuju ke Yehuda itu butuh waktu yang cukup lama, berminggu-minggu mungkin, karena ini kan bicara mengenai pasukan yang besar, ya, belum juga akomodasi yang dibawa, ya, belum juga strateginya gimana. Dan kalau kita baca di Daniel pasal 1, Nebukadnezar dan Babel itu sempat mengepung Yerusalem. Dikepung berapa lama, kita tidak mendapatkan sumbernya di Alkitab, bisa sehari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, kita nggak tahu, saudara. Jadi yang saya mau katakan nggak mungkin ya memahami bahwa Nebukadnezar baru 2 tahun jadi raja berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 yang kita baca ini. Jadi saya menafsirkannya ini Nebukadnezar ya tahun kedua pemerintahannya, maksudnya ketika Daniel sudah menjadi pelayan raja dan ketika Daniel sudah dijadikan pelayan raja melayani di istana, nah 2 tahun berikutnya pasal 2 ini terjadi. Ya. Dikatakan Nebukadnezar bermimpi. Dan ketika dia bermimpi, dimintalah semua orang-orang yang berilmu, ahli jampi, yang pembaca mimpi, dan lain sebagainya untuk datang. Tapi rupanya Nebukadnezar ini ya termasuk raja yang bijaksana. Jadi meskipun kalau kita melihat Nebukadnezar ini selalu berkata ini jahat karena Nebukadnezar memimpin Babilonia menyerang dan menaklukkan Yehuda. Nah, Yehuda itu kita anggap kita pro Yehuda ya, kita pro Israel gitu.
Sehingga membaca raja-raja lain, membaca kerajaan-kerajaan lain yang menyerang Yehuda, itu konotasi negatifnya selalu ada di pikiran kita. Tapi kalau kita membaca apa yang terjadi di pasal 2 ini, Nebukadnezar menjadi raja yang berkuasa saat itu memang hikmatnya luar biasa, ya, cerdiknya luar biasa, kepintarannya juga luar biasa, makanya dia menjadi raja yang luar biasa berkuasa pada momen ketika dia hidup. Buktinya apa? Ketika dia panggil semua ahli jampi, ahli sihir, orang-orang berilmu untuk menerangkan mimpi itu, ya semua datang dengan sukacita, ya. Dan mereka berkata, ceritakan kepada kami mimpi itu, kami akan menjelaskannya, ya. Tapi raja ini sudah tahu akal bulus mereka, ya. Jadi rupanya kalau saya memahami ayat-ayat yang kita baca tadi, cerita ini, Nebukadnezar itu sudah tahu keculasan dari para orang berilmu ini. Ya mereka ketika raja bermimpi apa dan diceritakan kepada raja, mereka selalu bisa menerjemahkannya, menafsirkannya. Tapi pada prakteknya, tafsiran mereka itu sering salah gitu. Jadi mungkin raja dengan hikmatnya, wah ini ngada-ngada nih, ngadi-ngadi nih. Dia ngomong, gue mimpi apa, dia tafsirin semaunya aja gitu ya. Mentang-mentang mereka berilmu, mungkin mereka bisa menata kata, bisa menata cerita, sehingga tafsiran mimpi mereka itu, maafkan, tafsiran mereka tentang mimpi Raja Nebukadnezar sebelumnya itu bisa diceritakan dengan indah, dan Raja sempat terbuai awalnya. Tapi mungkin beberkali-kali kok saran mereka, tafsiran mereka itu kurang tepat, sehingga Raja akhirnya berkata, wah mereka nih emang ngada-ngada nih, ya. Memang harus diakui pasti mereka pinter, karena kalau nggak pinter nggak mungkin ada di istana raja. Mereka pasti sudah lewati kelas-kelas, lewati ujian-ujian tertentu sehingga bisa sampai di istana raja. Seperti Daniel kan begitu. Dia meskipun keturunan Raja Yehuda, ketika di istana dia harus lewati proses sekolah lagi ya. Kemudian juga apa namanya selama 3 tahun yang kalau kita baca di pasal pertama. Itu orang luar aja 3 tahun gitu ya. Orang dalam mungkin saja bisa lama gitu ya. Terlebih orang dalam ini kan bisa saja dari keluarga manapun. Kalau Daniel, Raja Nebukadnezar tahu mereka adalah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini keturunan raja, pangeran. Berarti mereka memang sejak kecil itu bangsawan, sudah dididik dengan apa namanya kecerdikan dan hikmat Yahudi. Dan Nebukadnezar tentu tahu cerita tentang Yehuda seperti apa, cerita soal Allah mereka seperti apa, ya, penyertaan Allah mereka seperti apa, dan orang Israel memang orang yang pinter-pinter kan, kalau kita akui sekarang ini gitu ya. Jadi itu privilege bagi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi orang-orang berilmu lainnya itu kan bisa berasal dari keluarga biasa saja. Tentu akhirnya tidak dapat privilege itu, ya. Mereka harus lewati beberapa jenjang. Intinya yang sampai disebut dengan ahli jampi, ahli sihir, kasdim, orang-orang berilmu itu orang-orang yang memang pada faktanya dibandingkan dengan orang-orang biasa itu kepintarannya mereka jauh di atas rata-rata. Tapi ya tadi ya, Nebukadnezar tentu dia ya pinter juga, berhikmat juga ya, ahli juga. Dia merasa dia diculasi. Maka ketika momen pasal 2 ini, Nebukadnezar bilang begini, wah aku sudah menetapkan ya keputusan. Aku tahu ya kalau aku ceritakan mimpi ku ini gitu ya, kalau dia baca cerita ini kita baca ya, apa namanya? Kalau aku ceritakan mimpiku ini, kalian bisa menafsirkannya dengan kata-kata indah kalian. Tapi sekarang ini nggak gitu nih. Putusanku begini. Ya pokoknya kalian ceritakan kepadaku mimpiku apa. Tanpa Nebukadnezar menceritakan mimpinya, mereka harus ngerti dulu, harus tahu mimpiku apa dan tafsirkan itu. Ceritakan dengan maknanya. Nah ini kan tentu sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Bagaimana mungkin saya bermimpi, terus saya bilang sama saudara, coba ceritakan mimpi gue semalam apa, terus artinya apa. Ini kan sesuatu percakapan yang kayaknya kalau kita fragmenkan, kita lakukan dengan sahabat kita, keluarga kita akan dianggap gila loh ya, lo yang mimpi kok ceritain mimpi, gue suruh ceritain mimpi yang lo lihat, yang lo dapatkan, ya lo ceritain dulu lah mimpi lo apa, nanti mungkin gue bisa jelaskan lah gitu ya. Dan itu hal yang biasa, makanya banyak orang itu datang ke ahli mimpi, penafsir mimpi ya.
Bahkan sekarang banyak juga pendeta ya sejak dulu kan ya. Wah, Pak saya bermimpi, oh ini artinya begini gini gini ya. Itu bisa-bisa saja saudara ya kalau Bapak Ibu uh, mempelajari, bahkan ada bukunya itu kan. Kalau kita, saya pernah ke Gramedia itu, saya pernah lihat buku arti-arti mimpi. Misalnya mimpi makan tomat itu artinya apa? Mimpi matahari warna merah itu artinya apa? Mimpi bintang jatuh itu artinya apa? Mimpi ngelihat burung raja wali artinya apa? Itu ada semuanya. Ya tinggal kalau ada 1 juta orang baca buku itu, terus 1 juta orang itu menganggap itu kebenaran dan mereka mulai mempraktekannya dalam pekerjaan mereka sebagai ahli mimpi, dan akhirnya ya semua mimpi orang manusia bisa diterjemahkan, bisa ditafsirkan kan. Ya itu mungkin yang terjadi pada zaman Nebukadnezar dan Babel ini. Sehingga akhirnya Nebukadnezar bilang, lah ya itu mah pinter-pinternya bisa-bisanya lu aja. Sekarang gini deh, coba tanpa aku cerita mimpiku, ceritakan ya apa yang kulihat dalam mimpi. Nah kan mateng nggak tuh? Dan ceritakan maknanya. Akhirnya ketika semuanya nggak bisa, ya raja bilang, ya emang kalian itu yang selama ini ngerjain kita-kita ini, dianggap kita bodoh. Ya, kalian menceritakan mimpi-mimpi, menafsirkan mimpi-mimpi yang sebenarnya kalian tafsirkan semaunya sendiri. Ya, nah ketika itulah kini raja ingin membunuh semua orang-orang pintar ini. Nah cerita itu sampai ke Daniel, tentu ke Sadrak, Mesak, Abednego juga, karena kalau itu dilakukan, mereka yang dianggap orang-orang berilmu kan juga bisa kena imbasnya. Meskipun mereka tinggal di istana kan mereka dianggap melayani raja sebagai orang yang pintar, orang yang pandai, karena di pasal 1 kan dikatakan hikmatnya mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang ada di situ. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego memang sudah dikenal di istana raja, di kalangan istana raja Babel ini sebagai orang-orang yang berhikmat. Tentu ketika ada titah raja akan membunuh semua orang yang berhikmat, yang berilmu, ya mereka menjadi salah satu targetnya. Dan Daniel akhirnya bilang sama prajurit raja atau perwira raja yang ditugaskan untuk membunuh, ya, yakni Ariok, ya. Jadi apa namanya? Izinkan aku bertemu dengan raja agar aku bisa bisa bertemu dengan raja soal hal ini. Jadi Daniel akhirnya dibawa oleh Ariok. Ya Daniel berkata, raja, ya mungkin ini bukan percakapan pertama Daniel dengan raja, karena Daniel kan tinggal di istana raja, mestinya ya mukanya sudah kelihatan, sering lihat, meskipun mungkin ya berinteraksi secara formal belum pernah, tapi ya raja tahu Daniel, dan Daniel tentu pernah berkali-kali melayani raja gitu ya. Jadi ini bukan hal yang baru gitu ya. Daniel bilang, titahmu terlalu keras gitu ya. Ini aja deh, dalam bahasa sederhana ya, saya menafsirkan atau membahasakannya yang kita baca di pasal 2 ini. Berikan aku waktu beberapa hari untuk menggumuli hal ini. Ya, nanti aku akan beritakan apa yang kau mimpikan tuanku dan apa arti mimpi tuanku itu. Ya, raja tentu senang sekali karena ada orang yang tampil seperti ini. Sedangkan semua orang berilmu yang menghadap raja sebelumnya berkata, yang kau perintahkan itu sesuatu yang nggak mungkin. Bagaimana nggak mungkin ada raja agung itu kasih tugas seperti ini, dan nggak mungkin juga ada orang pintar yang bisa menjawab pertanyaan atau titah tuanku. Sebab yang bermimpi tuanku, masa kami yang harus meraba-raba atau melihat mimpi tuanku itu? Tentu nggak mungkin. Nah, tuanku ceritakan dulu, kan logikanya gitu. Nanti kami tafsirkan. Lah ya mimpi tuanku, masa kami yang nggak bermimpi harus tahu mimpi tuanku? Ya, akhirnya ya raja marah, karena tentu raja punya alasan. Salah satu alasannya tadi yang sudah saya bagikan. Mungkin raja selama ini sudah merasa bahwa mereka ini ngadi-ngadi aja ya, sering berbahasa indah saja. Tapi pada prakteknya tafsiran mimpi mereka, nasihat mereka itu selalu fail. Dan akhirnya ketika ada satu orang namanya Daniel dari Yehuda ini berkata demikian, ya raja ya satu sisi memang sudah kesel juga, tapi ya nothing tulus lah gitu. Ya oke deh, aku tunda dulu. Ya aku berikan waktu mungkin seminggu karena nggak ada waktunya kan gitu ya. Dan akhirnya Daniel undur diri raja, dan Daniel ngobrol sama teman-temannya, si Hananya, Misael, Azaria, Sadrak, Mesak, Abednego ini ya. Dan minta agar teman-temannya mendukung dalam doa ya. Bahasa dalam ayat 18 memohon kasih sayang Allah
agar bisa membukakan apa rahasia dari mimpi dan artinya yang diterima oleh Nebukadnezar. Dan ini menarik gitu ya. Daniel melakukan hal ini, jelas dikatakan di pasal 1 Daniel lebih cerdas, lebih berhikmat dan lain sebagainya ya di antara semuanya. Tapi Daniel melibatkan teman-temannya ini yang punya iman yang sama, karena di pasal 1 yang menolak menajiskan diri dengan makan makanan raja dan minum anggur raja kan 4 orang ini. Jadi Daniel tahu banget 3 temannya ini ya 11-12 dengan dia lah ya, punya level iman yang sama, bisa saling backup dan lain sebagainya. Sehingga Daniel minta backup mereka. Yuk, kita beriman gila yuk, kurang lebih begitu. Karena meminta Tuhan agar menjelaskan kepada Daniel apa yang dimimpikan Nebukadnezar itu sesuatu yang nggak masuk akal. Ini banyak hamba Tuhan sekarang begitu. Tuh, Pak Pendeta, saya mimpi ini. Oh ya, artinya begini. Saya sering kali begitu kan. Ya, zaman dulu, apalagi waktu masih di gereja besar, selalu altar call habis khotbah ya. Pak, saya mimpi begini, apa artinya ya? Saya aja jujur lah, yang mimpi Bapak ya, masa saya yang menafsirkan? Saya tidak mau meraba-raba, tidak mau berusaha untuk menjawab, karena lah saya nggak punya karunia itu kalau bagi saya. Jadi ya meskipun mimpinya Pak, saya bermimpi saya melihat sebuah taman yang indah gitu kan ya. Terus saya merasakan sukacita. Ya saya sih dengan ilmu saya, ya ilmu teologi dan juga Alkitab yang sudah saya baca berkali-kali, saya bisa saja ngada-ngada gitu ya. Jawab, oh ya berarti Tuhan menunjukkan tempatmu nanti dalam kekekalan itu apa, di surga. Tenang aja Pak, jaga iman Bapak, sehingga nanti kalau Bapak pertahankan iman Bapak, iman Ibu, Bapak Ibu nanti akan melihat taman itu secara real dalam kekekalan. Itu kan bisa aja saya ngomong begitu kan ya. Tapi karena saya merasa saya tidak punya karunia itu, ya bilang, loh Pak, lah Bapak yang bermimpi ya, mungkin ada saja pendeta yang bisa menafsirkan mimpi itu, tapi menurut saya lebih baik Bapak sendiri yang meminta kepada Tuhan agar diberikan pengertian apa arti dari mimpi itu. Kalau saya begitu dulu. Ya. Tapi banyak hamba Tuhan yang tidak seperti itu, yang bisa langsung, oh artinya begini. Waduh, pendeta ini bisa menafsirkan mimpi gitu ya. Tapi saya seumur-umur nggak pernah ada orang datang, Pak Pendeta, iya, boleh saya minta sesuatu? Oh silakan, apa yang saya bisa dukung dalam doa? Enggak Pak Pendeta, saya kemarin mimpi Pak Pendeta. Oh ya, saya bilang gitu kan. Pak Pendeta bisa tahu nggak mimpi saya apa? Saya nggak pernah gitu. Dapat jemaat yang meminta saya untuk menebak mimpinya apa dan menafsirkan mimpinya itu apa gitu. Nah ini kan yang dilakukan oleh Nebukadnezar kepada orang-orang berilmu di Babel itu. Sesuatu yang nggak masuk akal. Tapi Daniel punya iman luar biasa bahwa mimpi itu dari Tuhan, dan meskipun bukan dari Tuhan ya, Daniel tahu bahwa Tuhan itu sanggup membuka atau melihat semua rahasia. Ini yang saya bilang, makanya Daniel punya iman gila luar biasa ya. Dan dia tahu teman-temannya juga punya iman gila, Sadrak, Mesak, Abednego, sehingga mereka berempat beriman gila. Dan akhirnya Daniel mendapatkan mimpi Nebukadnezar ya. Penglihatan Nebukadnezar itu disingkapkan oleh Tuhan. Jadi Daniel yang nggak tahu apa mimpi Nebukadnezar tidak menceritakan sama sekali mimpinya apa, tapi Daniel di tidurnya dia bisa melihat mimpi yang sama, dan Tuhan juga memberikan arti dari mimpi itu, sehingga akhirnya Daniel menghadap Nebukadnezar kembali dan menceritakan apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar dan juga apa artinya. Dan ini tentu mengguncang Nebukadnezar, karena kalau Nebukadnezar di masa lalunya tentu sudah pernah melihat sendiri, sudah pernah mendengar mungkin dari buku-buku sejarah Babilonia, ada orang hebat yang bisa menafsirkan mimpi. Menafsirkan mimpi seseorang itu hal yang biasa mungkin. Kalau orang udah berilmu pasti bisa gitu ya. Tapi nggak pernah Nebukadnezar mendapatkan informasi sebelumnya ada orang yang bisa menebak, bisa mengetahui secara presisi apa yang dimimpikan seseorang dan menafsirkannya. Ya, ini sesuatu yang nggak masuk akal. Hari ini aja saya nggak pernah mendengarkan ada orang yang seperti ini. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu pernah mendengar nggak ada orang yang seperti itu. Saya tahu mimpi kamu begini kan semalam kan? Ya, terus ada orang datang, iya saya tahu. Nggak usah ceritakan mimpimu apa. Kamu pernah cerita mimpimu apa? Nggak pernah. Saya tahu kamu mimpi begini, ketemu ini, dan ditebak presisi, dan kemudian diterjemahkan atau ditafsirkan. Saya belum pernah ya bertemu dengan orang seperti itu. Ya mungkin saja ada orang yang disebut berhikmat ini. Bahkan kalau ada orang seperti ini, ya berarti dia hikmatnya menyamai Daniel.
Cuma banyak orang akhirnya memberi stigma, orang menafsirkan mimpi, wah dia punya karunia Daniel. Nggak gitu, karunia Daniel yang kita ngomongin di pasal 2 ini bukan cuma menafsirkan mimpi, tapi menebak mimpinya apa. Ya. Nebukadnezar tentu galau, dan dia sudah mengambil keputusan, berarti dia menahan, tidak menceritakan mimpinya itu apa kepada semua orang. Ya. Jadi kalau kita baca dengan literal pasal 2 ini, ya kita berani tafsirkan, saya berani menafsirkan, Nebukadnezar tidak pernah cerita ke siapa-siapa mimpinya ini. Jadi makanya ketika dia tahu bahwa Daniel bisa melihat mimpinya dia juga, bisa menjelaskan apa yang dia mimpikan, ini membuat Nebukadnezar terkejut luar biasa, dan akhirnya ya arti mimpi itu ya tidak menjadi signifikan, kalau menurut saya ya. Karena tentu dia sudah terkejut, ya, wah kok bisa tahu dia? Saya nggak cerita sama siapa-siapa. Dan ketika Daniel akhirnya menjelaskan mimpinya, ya Nebukadnezar tidak lagi curiga, tidak bertanya-tanya lagi, langsung mempercayai. Ya karena sudah dikejutkan tadi, kok ada orang yang bisa melihat mimpinya dia. Sama persis. Ini sesuatu yang impossible lah ya. Sesuatu yang mungkin 1 banding 1 miliar gitu ya. Dan saya belum pernah bertemu orang seperti ini, dan nggak pernah mendengar ada orang yang hidup di zaman modern yang punya karunia seperti ini. Tapi meskipun demikian, bisa saja Tuhan bangkitkan beberapa orang yang diberikan karunia seperti Daniel ya. Mungkin saudara ada kenal, kalau saya jujur belum pernah melihat secara langsung atau mengetahui secara langsung. Tapi kalau Bapak Ibu tanya, Pak, kenal nggak ada orang yang merasa, ada hamba Tuhan yang merasa dia punya karunia menafsirkan mimpi? Banyak. Banyak. Saya bisa sebutkan, bahkan di dalam lingkungan yang masih kecil, yang maksudnya kecil tuh ya terdekat dengan saya masih kenal orang yang saya kenal banget yang seringkali menafsirkan mimpi orang lain gitu ya. Tapi apakah yang dia tafsirkan tuh mimpinya tuh benar, ya saya walau-walam ya, nggak ngerti, nggak tahu, karena tidak mengikuti lebih lanjutnya apakah yang ditafsirkan dari mimpi seseorang itu menjadi kenyataan. Ya saya nggak tahu itu. Tapi kalau ada tanya, kenal nggak hamba Tuhan yang bisa menafsirkan mimpi, ya kalau saya bilang sih jujurnya saya kenal banyak yang kayak gitu. Tapi apakah mereka ini sama kayak Daniel? Oh nggak selevel lah sama Daniel lah. Daniel ini luar biasa ya, dia bisa melihat mimpi seseorang dan juga menafsirkannya. Makanya kalau kita baca, akhirnya Raja Nebukadnezar memberikan penghargaan luar biasa, menjadikan Daniel itu orang yang paling dihormati, ya mungkin ketua dari para ahli nujum, ahli jampi, ya ahli-ahli orang berilmu, semuanya di bawah kekuasaan Daniel, di bawah pengaruh Daniel. Dan bahkan kalau kita baca tadi, segala harta benda yang pemberian-pemberian yang indah-indah diberikan. Dan bahkan kalau kita membaca pasal-pasal terakhir tadi, ya Daniel diberikan kekuasaan ya. Bahkan ya ayat 46, ini luar biasa ya. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Raja menyembah Daniel, ini sesuatu luar biasa ya. Di dalam dunia kafir yang bukan Israel ya, menyembah seseorang itu hal yang biasa. Rakyat atau pembesar menyembah raja itu hal yang biasa. Karena memang dalam budaya saat itu, banyak budaya raja dianggap sebagai dewa mereka. Jadi raja disembah itu biasa. Tapi kalau raja menyembah seseorang, itu kan menurunkan derajat. Ya, tapi ini yang dikatakan di ayat 46. Ya, Raja Nebukadnezar menyembah Daniel. Dan akhirnya mempersembahkan, bahkan juga diceritakannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Jadi Daniel udah dianggap kayak dewa gitu, dewanya Babel. Dan ditempatkan mungkin setara dengan dewa-dewa sembahan Nebukadnezar. Dan akhirnya ya tadi ya, Daniel mendapatkan sesuatu yang luar biasa, dan dijadikannya, kalau kita baca tempat 8 ya, lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya lah dengan banyak pemberian yang besar, dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Menjadi penguasa artinya ya, raja itu adalah pemimpin sebuah kerajaan, simbolik ya, juga pemimpin tertinggi. Tapi kan raja ini tidak memerintah secara langsung ya. Apa yang dibutuhkan rakyat, apa yang manajemen pemerintah kan raja tidak melakukan. Kayak Presiden Jokowi kan, dia hanya kasih perintah, yang mengaplikasikan, yang menafsirkan perintah presiden menjadi suatu kebijaksanaan kan ya tentu pembantu-pembantunya ya, menteri, wakil menteri, eselon 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Mungkin saja Presiden Jokowi tahu beberapa aturan ya,
tapi nggak akan mengetahui semuanya ya. Kalau dikesankan di berita-berita Pak Jokowinya kayak tahu semuanya, ya itu pasti sebelum ini ya di briefing dia sama menteri-menterinya, Pak nanti begini gini gini gini, ini kebijaksanaan kita gini, teknisnya begini gini gini, aturannya begini gini, undang-undangnya begini gini. Tapi yang tahu benar-benar ya para eselon 1, 2, 3 di kementerian tertentu itu. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi penguasa di sini artinya Daniel lah yang menjalankan roda pemerintahan, yang langsung mengakses pada rakyat. Ini kekuasaan yang luar biasa besar, seperti Yusuf di Mesir, ya, seperti Yusuf menjadi tangan kanannya Firaun. Daniel juga seperti itu. Dan karena kuasa yang besar ini, akhirnya Daniel bilang sama raja untuk pemerintahan terhadap Babel, berikanlah kepada Sadrak, Mesak, Abednego, ya, saudaranya, ya, sesama orang berilmu yang punya level iman yang sama. Yang Daniel bisa seperti ini juga didukung oleh mereka. Dan raja akhirnya menyetujui, dan Daniel sendiri tinggal di sana raja. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego menjadi penguasa-penguasa wilayah di Babel. mungkin seperti menteri dalam negeri atau gubernur, sedangkan penguasa-penguasa jadi bupati, wali kota dan lain sebagainya gitu. Mungkin seperti itu. Jadi mereka yang langsung ada di lapangan, sedangkan Daniel tetap ada di istana melayani raja. Jadi penasehat raja, orang yang paling dihormati di istana selain raja. Semua dilakukan ketika Daniel mau mengandalkan Tuhan dan percaya meskipun tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan itu mungkin. Bagaimana saudara? Ya, sudah punya iman seperti Daniel atau belum? Meskipun saya selalu mengatakan saya punya iman gila, tapi kalau dibandingkan dengan Daniel masih jauh ya. Semoga saya bisa mendekati levelnya Daniel, dan Bapak Ibu semua juga demikian. Semoga diberkati tadarusan ini. Maafkan agak panjang ya, karena sebenarnya masih banyak juga, cuman kalau saya bacakan, saya bagikan ya nanti bisa 1 jam lebih. Ya, karena cerita soal Daniel ini benar-benar luar biasa, dan saya diingatkan kembali pasal 2 ini ya. Sesuatu angle yang ada beberapa yang tadi saya sudah skip, sudah lupa, dan diingatkan ketika tadarusan barusan. Semoga semuanya jadi berkat buat semua yang mendengarkan. Haleluya. Iya, pasal 2 bicara soal hikmat dahsyat yang didapat karena memiliki iman yang gila, gitu ya. Daniel luar biasa bagi saya. Banyak lah orang hebat, tapi Daniel bagi saya satu di antara sedikit tokoh Alkitab yang saya paling kagumi, gitu ya. Di Perjanjian Lama nggak banyak, ya. Bahkan sudah beberapa nama saya breakdown, kayak dulu saya mengagumi Salomo, saya udah breakdown, saya turunkan karena saya sekarang ini tidak terlalu mengagumi Salomo gitu ya. Meskipun saya mengagumi atau tetap membagikan apa yang saya dapatkan tentang Salomo di Alkitab, karena itu ada di Alkitab saya, tapi mengagumi nggak lagi gitu ya. Daud pun bahkan sekarang saya lebih mengagumi Daud daripada Salomo. Dulu saya lebih mengagumi Salomo daripada Daud gitu ya. Dan Daniel salah satu tokoh di Perjanjian Lama yang kita bisa baca di Perjanjian Lama yang semakin hari semakin saya kagumi. Ya, karena ketika kita mendalami hidupnya dia melakukan sesuatu yang di luar nalar, out of the box gitu. Dan yang out of the box itu sesuatu yang keren. Dan saya selalu berkata kerennya pakai bingit. Ya, semoga saudara punya hikmat yang luar biasa seperti Daniel nanti. Tapi ingat, hikmat yang didapat Daniel itu didapatkan dengan pengorbanan. Di pasal 1 dia tidak mau menajiskan diri, dan di pasal 2 dia mau benar-benar beriman gila sama Tuhan.
Ya, ya, kalau lupa diikuti lagi tadi apa yang saya bagikan. Kalau saudara bisa mendapatkan yang lain dari saya, silahkan ditaruh di live chat atau di kolom komentar supaya memperkaya saya dan memperkaya yang lainnya juga. Ya, kita saling memberkati satu dengan lain lewat tadarusan Alkitab ini. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan, buat malam hari ini kami belajar banyak dari Daniel. Kami percaya ketika kami dengan kapasitas kami mulai hidup seperti Daniel, maka hikmat yang Tuhan pernah percayakan kepada Daniel juga akan turun atas kami. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, sekolah Alkitab The Way akan dimulai hari Sabtu besok, kelas tentang Roh Kudus, saya yang mengajar. Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk mengikuti kelas ini. Tadi ada slide terakhir di dalam tadarusan kita. Bapak Ibu bisa hubungi nomor telepon Bu Esther. Bisa juga di scan barcode ya. Bapak Ibu ikut kelas ini, kita belajar soal Roh Kudus selama bulan Oktober, dan biayanya cuma 100.000 gitu ya. Kalau berat sekalipun itu bagi kami ya yang moderat ya, angka yang bisa dibayarkan oleh siapa saja. Tapi kalau memang kebutuhan ekonomi saudara sedang tinggi dan kehidupan ekonomi lagi berat, hubungi saja ya nomor telepon yang ada. Nanti kami akan mengizinkan saudara ikut kelas ini tanpa membayar, karena memang niat kami, tujuan kami yang utama adalah ingin berbagi ya, berbagi kebenaran yang kami imani kepada semakin banyak orang, dengan harapan saudara juga nanti berbagi, jadi kayak efek domino gitu ya. Dan jangan lupa terus di dalam doa saudara kami didukung, saya Dwi, pelayanan digital ministry ini, supaya semakin hari semakin jadi berkat ya. Di tengah banyak gereja hari-hari ini, setelah sudah mau endemi ya, sudah tidak lagi mau pandemi, karena Pak Jokowi bilang sebentar lagi pandemi akan berakhir. Gereja mulai tidak terlalu fokus pada digitalnya. Kami tetap terus akan memperbaiki, mempertajam pelayanan ini, karena pelayanan ini bisa jadi berkat kepada banyak orang gitu ya. Dan terima kasih buat kebersamaannya, dan sampai ketemu besok. Kita akan lanjutkan kisah Daniel pasal 3 ya. Menarik sekali. Pasal 1 menarik, diberkati banget saya. Pasal 2 barusan menarik dan sangat diberkati. Saya nggak sabar nunggu pasal 3 dan seterusnya. Pasti akan semakin banyak berkat-berkat yang baru untuk bukan saja saudara, tapi untuk saya juga. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Daniel pasal 3 Tadarusan Alkitab kita pada episode berikutnya. God bless you.